Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Warung Dagel. Oke, kali ini kita akan membahas tentang ini alfabet, oke, huruf, tentang huruf ya. Nah, oke, sebelum kita memulai pelajaran selanjutnya, kita harus tahu dulu ya, kalau bahasa Inggris itu ada dua versi, oke, versi British English dan American English, oke. Nah, dua-duanya kita pakai sebenarnya. Soalnya apa? Kalau saya ini juga seperti saya juga campur aduk, soalnya kan kita ke luar negeri juga kan ketemu macam-macam orang gitu loh, bermacam-macam orang, maksudnya bahasanya juga ya, apalagi ada yang salah ngomong juga, oke, misalnya like that tadi ledek gitu. Nah, itu kayak logat apa mungkin karena yang ngomong kakek-kakek sudah cedal gitu bisa, lalu kita yang datang nggak tahu tentang bahasa, ngikutin karena tiap harinya sama kakek-kakek apa nenek, jadinya ada yang bilang like that tadi ledek gitu, like that jadi ledek gitu. Nah, kita kalau udah paham udah tahu kan nggak ada masalah gitulah, maksudnya nggak gini itu. Tapi kalau nih memang niat belajar yang betul itu like that ya, like that, bukan ledek ya. Jadi kalau belajar bahasa Inggris itu supaya kita bisa ngomong, bisa mengungkapkan, memang harus melihat mulutnya yang berbicara juga gitu. Kalau kita cuma belajar lewat media apa, buku apa cuma baca gitu, kita itu cuma sekedar memperdalam saja, nggak apa-apa. Tapi kalau ingin tahu ya kayak gitu ya, oke. Apalagi kalau yang suka musik, nah bagus dengerin musik supaya cepat bisa ngomong, oke. Nah, untuk perbedaan bahasa antara British English dan Amerika English itu, kita kita belajar juga harus membedakannya, tapi nggak masalah, itu nggak masalah. Ibaratnya kalau sampean sudah tahu, sudah paham, itu nggak masalah. Seperti kita juga bahasanya, kalau orang Wonosobo ya, kencot itu kan keinjak ya, keinjak. Tapi kalau orang Cilacap itu kencot itu lapar ya, daerah situ, oke, daerah pokoknya entah Cilacap entah mana pokoknya itu. Lalu orang Jawa Timur bilang badok ya, badok itu kalau di Jawa Tengah kasar, tapi kalau Jawa Timur enggak. Jadi kalau kita sudah tahu, kita nggak akan berantem. Kalau kita belum tahu, kita akan menjadi marah, kasar banget bilang sama saya gitu. Apalagi pernah juga punya teman yang bilang gini, kepala untuk manusia harusnya kan sirah ya, kalau kita orang Jawa maksudnya sirah gitu ya. Tapi ada yang bilang apa, endas. Nah, kayaknya kita dibilang endasnya minggir, apa endasnya nanti ketodok apa gimana, terpukul, kena pukulan, kita tersinggung kan. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita sudah paham, sudah tahu logat masing-masing, nggak akan tersinggung, ibaratnya nggak akan marah gitu. Kita sudah memahami, oke. Sedangkan di luar negeri nggak ada kata menghormati kayak orang Jawa. Misalnya begini, untuk orang tua misalnya dahar ya, misalnya dahar sari, dan kamu adalah panjenengan apa sampean. Tapi kalau di bahasa Inggris tidak ada bahasa kayak gitu, oke. Kita harus paham. Jadi kita kadang saya juga kekok, atau gimana ya, kekok maksudnya kayak gimana, masa bilang sama orang tua kak you ya, you, tapi memang iya bahasanya kayak gitu. Jadi kita kalau sudah paham nggak ada masalah, oke. Ya, kadang saya juga merasa masa saya bilangnya you ya gitu, padahal itu ya memang bahasanya memang kayak gitu di mana-mana. Jadi nggak ada perbedaan antara orang tua, orang kecil, anak kecil, sampai orang dewasa, orang tua, nggak ada perbedaan. Jadi nggak ada kayak kromo inggil, kromo alus, nguku ngapak gitu kasar, bahasa nguku alus, nguku kasar gitu, anak, nggak ada, oke. Jadi kita apa ya, penyesuaian saja ya kita, oke. Jadi sebenarnya bahasa Inggris juga mudah di situ, cuman yang bikin sulit, bikin pusing itu ada kata kerja pertama, kedua, ketiga gitu, kayak gitu. Nah, kata kerja pertama, kedua, dan ketiga itu disesuaikan dengan waktunya. Misalnya waktu kemarin diucapannya beda dengan waktu sekarang beda juga dengan waktu yang akan datang, kayak gitu ya. Jadi kita nggak usah tegang, itu pikir nanti sambil jalan gitu. Kalau belum tidak maksud apa-apa, bisa dengerin musik. Setiap musik kan lagunya ada yang lagu saat ini, yang lalu, yang akan datang gitu. Jadinya kita nanti paham, oke. Jadi kita jangan takut dulu, oke. Orang ada yang pakai bahasanya Amerika, ada yang pakai bahasanya yang British. Jadi kita dua-duanya maksudnya ya tahu gitulah ya, ibaratnya harus tahu dan penyesuaian. Dan kalau ada yang ngomong pakai bahasa British English, kita paham. Kalau ada yang ngomong pakai bahasa American English, kita juga maksud gitu. Jadi tidak ada masalah, oke. Kalau kita sudah tahu bahasa, oke. Seperti bahasa kita juga begitu, ada yang ngapak, ada yang kromo inggil, ada yang kromo alus. Jadi biasa, oke, nggak ada masalah. Yang penting kita menguasai semua lebih bagus itu, oke. Oke, untuk perkenalan kita mulai belajar bahasa Inggris, jelas ini harus bisa ini maksudnya ya, supaya kita tidak tegang, tidak apa, kita nanti membacanya juga bisa dengan menyanyi, oke, dengan lagu, oke. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Ini Y ya, Z ke Y. Oke, untuk lebih bagusnya lagi supaya kita paham, kita juga belajar begini, oke. A for apple, B for balloon, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fox, G for what? Oke. Nah, ini bisa belajar kayak gitu, oke, teman-teman. Seperti biasa, kalau apa ya, kita harus punya inisiatif, oke. Dan kalau teman-teman belum hafal seperti ini, teman-teman bisa buka kembali, cari pengalaman lain. Soalnya teman-teman ya,
Orang mencari ilmu itu tidak cukup dengan satu guru, oke? Orang mengaji juga begitu, tidak cukup dengan satu guru atau satu kiai. Jadi kita tidak boleh fanatik dan kita tidak boleh hanya satu guru saja. Jadi kita boleh mencari dengan banyak guru, banyak ilmu. Setiap guru tingkatannya pasti beda-beda, oke? Nah, dari situ kita belajar, oke? Kita ambil hikmahnya. Dan ada perbedaan apa, kita tidak usah tegang atau tidak usah gimana gitulah memperkeruh keadaan atau gimana. Kita pahami aja yang terbaik itu ya. Yang mana yang baik gitu. Lalu cari-cari info sumbernya apa, gimana. Kadang kan namanya manusia juga kan ada khilafnya, ada kekurangannya juga. Kita sebagai manusia ya harus bisa pilah-pilah gitulah ya, menyesuaikan juga pilah-pilah ya, pilih-pilih ya, mana yang baik dan mana yang tidak, oke? Oke, nyanyi lagi ya. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? Oh iya, kalau ingin pintar bahasa Inggris, kita juga harus suka menyanyi. Jadi begini, kalau ada mendengarkan musik, kalau belum tahu kita tulis, oke? Kita tulis bahasanya kayak apa, cari teksnya, lalu kita ikut mengucapkan. Habis itu kalau belum tahu lagi artinya, kita tulis artinya, setiap kata kita tulis, oke? Yang tidak tahu mana, kalau susunannya sudah tahu, tinggal kata-katanya saja. Kalau susunan katanya belum tahu, kita pahamin dulu ya. Ini apa, kadang kan bolak-balik gitu ya, namanya bahasa Inggris itu kadang terbolak-balik ya. Seperti balon warnanya merah ya, balon merah ya, bukan balon red tapi red balloon gitu kan. Oke. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Bye bye.